Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Dan bagaimana kabar Anda beserta keluarga? Semoga sehat selalu di tengah pandemi corona yang belum juga berakhir ini. Dan kali ini saya akan membuat vlog tentang sebuah mobil yang mengklaim dirinya sebagai the king of SUV. Apa itu? Ini dia, New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Mitsubishi New Pajero Sport ini merupakan facelift dari model sebelumnya, dari All New Pajero Sport menjadi New Pajero Sport, mendapatkan sejumlah perubahan yang nggak terlalu banyak sebenarnya, tapi cukup membuat tampilannya segar dan fiturnya jadi lebih banyak. Salah satu yang menonjol adalah tampilan depannya. Ini berbeda dari tipe sebelumnya, lampunya ini berbeda, grillnya berbeda, dan yang paling menonjol atau yang paling membedakan dengan tipe sebelumnya adalah lampu ini. Ini lampu sen, yang tengah ini lampu cornering, dan yang ini adalah fog lamp. Oh ya, lampu cornering ini adalah lampu ketika kita berbelok di tengah malam gitu, di malam hari, lampunya akan menyala otomatis ke arah roda berbelok. Ini cukup oke lah. Oh ya, ini adalah model dynamic shield-nya Mitsubishi, tapi ini soal selera sih. Ternyata banyak yang nggak suka dengan adanya lampu ini. Kenapa? Karena kata mereka ini mirip expander. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, sekilas gitu akan melihatnya, oh ini expander. Padahal ini kelasnya beda, harganya beda. Sejumlah fitur lainnya itu masih sama. Di sini ada radar untuk adaptive cruise control dan FCM-nya. Ada kamera 360. Di sini ada beberapa kamera. Di sini di spion kanan kiri juga ada. Cuman ada yang berkurang, yaitu berkurangnya sensor. Nah, kalau yang lama itu ada 6 sensor, di sini cuma ada 2, 1, 2. Bumpernya pun juga berbeda, jadi semakin gagah, semakin kelihatan berotot gitu. Untuk kam mesin ini kurang lebih sama, tapi ini agak tinggi, sedikit lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya. Kalau model sebelumnya agak menurun, ini sedikit lebih melandai. Mesinnya juga sama, tidak mengalami perubahan. Ini mesin 2400 cc turbo, dan ini sama seperti sebelumnya, powernya 180 PS dengan torsi maksimal 430 Nm pada 2500 rpm. Bagian depan berubah, tapi bagian samping ini tidak berubah. Sama seperti sebelumnya, bannya masih atau rodanya masih menggunakan ring 18, ada roof rail, ada list krom memanjang juga. Nah, yang belakang ini yang mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang cukup menonjol adalah lampunya. Mungkin ini adalah jawaban atas kritikan bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dulu mereka nggak suka dengan lampunya yang memanjang, dan kini Mitsubishi memangkasnya, jadi tidak terlalu panjang, sampai di sini aja. Dan ini juga motif juga beda, ini LED jadi lebih keren, bumpernya juga berubah. Di sini ada mata kucingnya, jadi reflektor yang ada di sini ini dipindahin ke sini. Sensor parkirnya juga tuh berkurang dari 6 menjadi 4, semuanya ada di belakang. Nah, ada salah satu tambahan fitur yang menurut saya itu oke banget lah. Apa itu? Yaitu power back door atau power tailgate dengan kick sensor. Cara membukanya dengan melayangkan kaki ke pojokan sini. Jadi sensornya itu ada di sini. Nah, ini dia. Ini oke menurut saya untuk memudahkan kalau misalnya kita bawa barang yang cukup berat, sedangkan tangan kita itu membawa barang-barang, sehingga kita nggak terlalu repot membukanya. Kita taruh barang aja. Sedangkan untuk kapasitas bagasi, kursinya, joknya, dan lain-lain itu kurang lebih sama, nyaris tidak mengalami perubahan. Sini masih sama, ada kompartemen penyimpanan. Jadi saya tidak akan terlalu detail mengulas kapasitas bagasi, jok, dan lain-lain karena itu kurang lebih sama. Anda bisa menontonnya di vlog saya sebelumnya. Lalu untuk menutupnya bisa lewat kaki, bisa juga lewat tanjakan di sini. Ini otomatis menutup sendiri. Di bagian kabin memang nyaris sama gitu ya, tidak ada perubahan, tapi ada sedikit perubahan. Saya tunjukkan dulu. Ini dia perubahannya. Adanya power outlet di sini. Ini ada 2, yang ini buat colokan, yang ini untuk colokan USB. Jadi ini untuk memudahkan kalau kita kehabisan baterai gadget atau untuk ngecas barang-barang lainnya. Waduh, hujan. Hujan. Kita ke depan aja. Ini keyless dan smart key tentunya. Nah, ini dia kabin depannya.
Nah, kita nyalakan saja ininya. Ini dia. Salah satu perubahan terbesar adalah berubahnya MID atau cluster meternya. Nah, ini dia. Ini keren banget. Ini 8 inci dan ini digital. Jadi cluster meternya ini berwarna dan ini sangat atraktif, sangat menyegarkan gitu. Menunya juga cukup banyak dan tampilannya ini ada 3 pilihan. Kita lihat, tinggal mencet di sini, pencet. Nah, ini dia. Tinggal pencet lagi. Ada 3 pilihan. Ini tipe 1 seperti ini. Ini tipe 1. Tipe 2 seperti ini. Nah, ini tipe 2. Tipe 3 seperti ini. Nah, tapi kalau saya sih lebih suka yang ini. Lebih suka yang tampilan kedua. Nah, ini dia tampilan kedua. Ini cukup informatif, ini kecepatan, ini RPM, sedangkan di sini adalah konsumsi BBM yang ditampilkan secara real. Tapi ini memang keren banget loh, saya suka banget. Ini untuk temperatur mesin ada sebelah sini, bentuknya keren gitu kan. Sedangkan sebelah kanan ini adalah jumlah BBM yang tersedia atau yang tersisa. Dan di sini ini ada gambar mobil dan ini kalau kita rem ikut nyala loh. Keren kan? Fitur-fitur lainnya juga bisa kita ganti. Ini yang tadi kan ini nih. Nah, ini dia. Ini bisa kita ganti menu-menunya. Tuh. Menu-menu lainnya ada di sini. Tadi tampilan, ini subunit kecepatan, bantuan pengemudi. Ini untuk blind spot warning. Ada kendali jarak jauh. Oh ya, ini bisa pakai remote. Oh ya, ini kendali jarak jauh. Jadi kita bisa mengunduh aplikasinya di handphone kita dan memasangkannya dengan mobil ini. Tapi fungsi itu nggak banyak, hanya beberapa. Diantaranya adalah menyalakan lampu, membuka kunci mobil, kunci pintu mobil. Ini ada layar informasi. Tuh ada beberapa. Pintu bagasi sama tuh. Bisa diaktifkan atau di off kan. Ada alarm istirahat, ada efek suara tanda belok. Jadi ini ada 2 kalau nggak salah. Kita coba nih. Suara 1 kita coba. Tuh seperti ini. Kalau suara 2 tuh ya tergantung Anda sukanya yang mana gitu kan. Kalau saya sih suka yang ini, nggak terlalu berisik. Ada tanda tombol ini, bahasa, dan fitur-fitur lainnya. Keren sih. Setirnya kurang lebih sama, tilt dan telescopic steering. Ini ada fitur adaptive cruise control, ada kamera 360 juga di sini. Ada voice command, sambungan Bluetooth dengan audio, dengan telepon, dan pengaturan audio atau head unit di sini. Pedal shift juga sama. Pengaturan lampu masih manual. Wiper juga manual. Pengaturan kursi elektrik sama, masih ada di bagian driver aja. Sedangkan di bagian penumpang ini masih manual. Dia 6 arah. Di sini juga sama, tidak ada perubahan. Ada FCM, forward collision mitigation system, ada sonar, ada traction control. Pengaturan kaca sama, power window, tapi yang auto hanya di sisi driver aja. Perubahan lainnya itu ada di head unitnya. Ini head unitnya beda. Ini untuk menampilkan kamera 360 atau 360. Nih, kita pencet. Nah, seperti ini tampilannya. Ini untuk memudahkan kalau kita parkir atau melewati jalan yang sempit. Head unit berbeda. Ini seperti ini tampilannya. Ada multimedia, ada telepon, setting, info kendaraan, ada aplikasi, medianya ini. Tadi ada ini FM, AM, iPod, Bluetooth, USB audio, USB video, HDMI. Ada setting juga di sini. Kita tinggal pilih di sini. Tuh. Nah, di sini ada power back door tadi untuk mengaktifkannya dari sini, membuka menutup dari sini. AC-nya masih sama, dual zone. Cuman ini knobnya agak beda. Lebih ya lebih segar lah. Sedangkan di bawahnya ini ada USB port untuk ngecas, sama ini sambungan untuk HDMI-nya. Ini ada power lighter.
Transmisi Tech 4, transmisi masih sama, otomatis 8 percepatan, bisa opsi manual seperti ini, tinggal naik turun, atau bisa lewat pedal shift. Ada rem parkir elektrik dan ada tambahan auto hold. Nah, sedangkan di sini sama, ada 4-wheel drive super select, tapi yang ini 4-wheel drive super select 2 namanya. Menu masih sama. Ini ada pilihan untuk jalur off-road. Ini ada hill distance controlnya. Sun visor sama seperti sebelumnya. Ini juga sama, lampu kabinnya sama. Yang berbeda itu di sini. Nah, ini spion tengahnya itu udah auto kromatik atau auto dimming. Jadi kalau ada kendaraan dari belakang yang mengedim atau menyenter kita dengan lampu jauhnya, ini akan otomatis, nggak perlu manual day and night view-nya. Di sini ada dashcam, tapi kalau nggak salah dashcam ini adalah opsi kalau nggak salah. Sunroofnya sama, ini manual, sedangkan untuk membukanya matic. Ini lagi hujan, jadi nggak saya buka. Airbag ada 7, 1 di depan pengemudi, ini untuk melindungi lutut, sedangkan yang lain itu sama. Ada di sisi steer, ada di kanan kiri. Dashboardnya sama, plastik keras, sama. Ya, kurang lebih sama lah seperti sebelumnya. Hanya perubahan-perubahan kecil saja. Tapi cukup oke sih menurut saya, dan ini cukup menyegarkan. Oke, sekarang kita jalan menggunakan New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena emang perubahannya hanya beberapa saja di eksterior, interior, dan fitur. Jadi secara teknis, secara rasa itu ya kurang lebih sama lah. Mobil ini memberi kesan apa ya, gagah gitu karena posisinya agak tinggi, bodinya besar. Ya, jadi kita merasa sedikit superior lah kalau di jalanan itu. Kenyamanan duduknya atau kursinya itu sama karena emang tidak berubah. Setirnya sama, agak berat tapi enak karena ini mobil besar, karena ini mobil SUV gitu kan. Jadi kalau dengan Fortuner misalkan jauh lebih nyaman, lebih empuk. Nih kita lewat polisi lagi nih, agak menyilang. Nah tapi kerasnya itu empuk gitu loh, nyaman, tidak terkocok. Jadi sebagai sebuah SUV yang menggunakan leather frame, jika dibandingkan dengan kompetitornya, mobil ini lebih nyaman, lebih empuk suspensinya. Jadi tidak terlalu mengocok perut lah kalau lewat jalan rusak atau jalan yang bergelombang gitu. Tapi namanya SUV gitu, pasti ya ada rasa nggak nyamannya, berasa keras, berasa limbung. Karena perubahannya adalah perubahan minor, maka mengendarai mobil ini itu kurang lebih sama persis lah dengan mobil sebelumnya. Untuk konsumsi BBM itu juga sama, relatif sama lah. Dalam kota itu sekitar 10-11 km per liter. Di luar kota itu 14-15 km per liter. Kekedapan kabin sama, masih oke. Suara atmosfer atau suara dari luar itu tidak terlalu terdengar. Mesin itu samar-samar. Sedangkan untuk suara road noise atau gesekan roda dengan aspal, ya nyaris nggak terdengar lah. Oke banget lah. Jadi harga 733 juta rupiah itu kalau dibandingkan gitu, dapat apa ya? Mazda CX-9 itu harganya sekitar segitu, 700-800an juta rupiah lah. Tapi dengan fitur dan kenyamanan yang lebih bagus gitu kan. Kalau dibandingkan Fortuner ya kurang lebih sama lah harganya, yang tipe tertinggi ya. Jadi dibikin saja sobat Indi vlog pendek saya tentang Mitsubishi New Pajero Sport tipe Dakar Ultimate 4x4 atau tipe tertinggi ini. Jika ada komentar, ada pertanyaan, ada masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan berpahala. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya.